Oke, kita masuk ke dalam contoh soal. Misalkan di sini saya akan menghitung varians biaya tenaga kerja langsung. Ada informasi rencana bulan Juni 2021 meliputi rencana produksi sebesar 22.000 unit, kemudian ada standar pemakaian jam kerja langsung per unit 0,25 DLH. Artinya untuk memproduksi 1 unit barang jadi itu membutuhkan waktu 0,25 jam. Paham ya? Kemudian tingkat upah rata-rata, jadi buruhnya diupah rata-rata 10.000 per jam. Realisasinya secara aktual unit yang diproduksi adalah 20.000 unit. Jadi ada perbedaan ya, yang direncanakan 22.000 unit sedangkan unit produksinya adalah 20.000 unit. Kemudian jam TKL selama bulan Juni ternyata 6.000 DLH. Totalnya secara bulan Juni itu adalah 6.000 DLH. Kemudian biaya TKL yang terjadi adalah 57 juta. Oke, kita masukkan semua informasi ini ke dalam kolom dulu. Nah, untuk mempermudah saya sudah masukkan di sini rencana produksi anggaran, realisasi, kemudian DLH anggaran 0,25, realisasinya 0,3, kemudian tarifnya adalah 10.000 untuk dianggarkan, kemudian ada informasi realisasi ya. Oh ya, tadi juga ada informasi jam kerja selama, berarti total 6.000. Ini 6.000 DLH. Ini ya. Oke. Caranya ini anggaran, ini realisasi. Jangan lupa ketika kita melakukan analisis varians, nilai yang kita gunakan adalah nilai ini. Di kolom yang disesuaikan ini menjadi nilai anggaran, kemudian nilai realisasi. Oke, saya kasih tahu dulu caranya. Untuk kolom rencana yang disesuaikan, rencana produksi itu nilainya diperoleh dari nilai realisasi. Jadi kita copy paste saja, nilai realisasinya sama dengan 20.000. Nah, selain itu komponennya diambilkan dari nilai anggaran. Jadi untuk DLH sama dengan anggaran 0,25. Nah, ini 0,25. Kemudian jumlah DLH-nya berarti kolom baris yang pertama dikalikan dengan baris yang kedua, berarti 20.000 dikalikan dengan 0,25. Berarti total jam DLH-nya, jam tenaga kerja langsungnya selama bulan Juni yang dianggarkan adalah 5.000 gitu ya. Nah, kalau yang ini di kolom realisasi totalnya kan 6.000. Rencananya 20.000, berarti per unitnya berapa? Tinggal kita bagi saja. Jumlah DLH dibagi dengan unit produksi. DLH per unit. Jadi kalau totalnya 6.000 yang diproduksi ini, berarti per unit produksinya berapa? Tinggal dibagi toh, 6.000 dibagi 20.000, 0,3. Sedangkan rencana yang disesuaikan ini adalah nilai dari anggaran. Oke. Kemudian tarif upahnya untuk kolom ini yang disesuaikan kita ambilkan dari nilai anggaran. Dari nilai anggaran 10.000. Nah, kemudian untuk menghitung biaya TKL-nya, baris yang ketiga dikalikan dengan keempat, jumlah DLH dikalikan dengan tarif, sehingga 5.000 dikali 10.000. 50 juta biaya TKL-nya. Kemudian untuk yang kolom realisasi, biaya TKL-nya diketahui 57 juta, jumlah DLH-nya 6.000, berarti tarif per jamnya berapa? Tinggal kita bagi, biayanya dibagi dengan jumlah DLH-nya 9.500. Nah, dua kolom ini yang bisa kita
hitung variansnya atau selisihnya di sini. 20 yang dianggarkan 20. Nah, kolom yang ini tidak perlu kita lihat ya. Yang kita lihat hanya 2 kolom ini yang sudah disesuaikan dengan jumlah realisasinya. Varians untuk rencana produksi 0 ya, nggak ada variansnya. Ini 20 dikurangi 20 kan 0. Kemudian DLH, jam kerjanya. Per unit dianggarkan 0,25, ternyata realisasinya DLH-nya 0,3, lebih lama kan pengerjaannya, berarti selisihnya adalah ini dikurangi ini ya. Nah, selisihnya apa? Kesimpulannya tidak menguntungkan. Kenapa kok tidak menguntungkan? Jam kerjanya dianggarkan 0,25 per unit, tetapi lebih lama, berarti kan perusahaan harus bekerjanya lebih lama, lebih tidak efisien, sehingga tidak menguntungkan. Kemudian jumlah kerjanya, jumlah DLH-nya selama 1 bulan direncanakan 5.000, ternyata 6.000 jam, berarti selisihnya 1.000 ya, selisihnya 1.000 tapi tidak menguntungkan. Tarifnya sekarang, tarifnya dianggarkan 10.000, ternyata realisasinya lebih murah 9.500, berarti selisihnya kan 500. Selisihnya adalah selisih yang menguntungkan, lebih murah toh, dapat tarifnya lebih murah. Sehingga biaya TKL yang direncanakan 50, ternyata realisasinya 57 juta, berarti selisihnya 7 juta. Menguntungkan tidak menguntungkan? Pasti tidak menguntungkan karena realisasinya lebih besar. Paham ya? Nah, kalau sudah di sini kita hitung, kita masukkan ke dalam rumus. Nah, rumus kita hitung di sini atau di sini aja ya. Kita masukkan ke dalam rumus varians harga. Tadi rumusnya adalah H-H, harga aktual dikurangi harga anggaran dikalikan dengan jam aktual. Berarti harga Oke, kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Varians untuk biaya tenaga kerja langsung ada 2, varians upah dan varians efisiensi. Kita masukkan varians upah. Kita masukkan varians biaya tenaga kerja langsung, itu ada 2 jenisnya, ada varians upah dan varians efisiensi. Rumusnya varians upah tadi tarif upah aktual ya dikurangi tarif anggaran dikalikan dengan jam kerja aktual. Sedangkan yang ini jam kerja aktual dikurangi dengan jam kerja anggaran dikalikan dengan tarif anggaran. Kita masukkan tarif aktual dikurangi dengan tarif anggaran. Tarif aktualnya 10.000, aktualnya 9.500 dan anggarannya 10.000. Ini boleh kita bolak-balik ya, yang besar dikurangi yang kecil 10.000 biar tidak menghasilkan minus ya sebenarnya. 9.500 ya dikalikan dengan jam kerja aktual. Jam kerja aktual itu adalah total DLH ini aktualnya 6.000 sampai di sini
varians upah 3 juta. Kita kemudian simpulkan varians upahnya tadi yang dianggarkan 10.000, yang realisasinya adalah 9.500, berarti menguntungkan ya. Kemudian efisiensi jam kerja aktual, berarti ini ya, aktual 6.000 jam dikurangi dengan anggarannya 5.000 jam dikalikan dengan T atau tarif upah anggaran. Tarif upah anggaran adalah sebesar 10.000. Ini variansnya sebesar 10 juta 10 juta. Kemudian kesimpulannya adalah tidak menguntungkan. Kenapa kok tidak menguntungkan? Jam kerjanya dianggarkan 5.000, ternyata realisasinya 6.000, lebih banyak kan? Berarti tidak menguntungkan. Atau kita bisa lihat dari sini aja. Kalau tarif ya kita lihat kesimpulannya tarif. Kalau efisiensi kita lihatnya di jumlah penggunaan DLM, MTM gitu ya. Sehingga total variansnya total varians itu adalah penjumlahan dari varians upah ditambah dengan varians efisiensi. Tapi harus diingat bahwa di sini kesimpulannya berbeda. 3 juta M dan 10 juta TM. Gitu. Berarti kita selisihkan antara 3 juta M dengan 10 juta M. Yang ini dikurangi dengan yang ini. Selisihnya 7 juta. Kesimpulannya adalah tidak menguntungkan. Kenapa kok tidak menguntungkan? Karena yang lebih besar adalah yang TM. Kalau misalkan nih varians upah, varians efisiensi. Misalkan di sini varians upahnya 200 tapi 200 M. Kemudian varians efisiensinya 200 M. Berarti total variansnya berapa? Sama-sama M toh, berarti dijumlah 200 tambah 200 berarti 400, kesimpulannya M. Paham ya? Misalkan lagi kalau saya punya varians upahnya 400 M, varians efisiensinya 200 TM. Beda toh? Beda belakangnya, beda kesimpulannya. Berarti kalau beda kita selisihkan. 400 dikurangi 200, berarti selisihnya adalah 200. Yang lebih besar yang mana? Yang M, berarti M. Kalau tadi yang ini 3 juta M dan 10 juta TM. Yang lebih besar mana? TM. Berarti di TM. Kita selisihkan karena berbeda 7. Paham? Nah, kalau sudah kita lakukan analisis terhadap nilai-nilai ini. Berdasarkan hasil dari analisis varians yang dilakukan, nilai varians upah menunjukkan 3 juta M, akan tetapi varians efisiensi menunjukkan 10 juta TM, sehingga total variansnya sebesar 7 juta TM. Artinya, karena dia total variansnya adalah 7 juta dan tidak menguntungkan, artinya perusahaan belum dapat dikatakan telah bekerja secara efektif dan efisien. Belum efisien perusahaan. Hal ini disebabkan adanya varians efisiensi yang besar. TM-nya lebih besar kan daripada yang M. Nah, setelah kita menyimpulkan perusahaan sudah bekerja efektif dan efisien atau belum, selanjutnya kita lakukan analisis. Kira-kira hal-hal apa saja yang menyebabkan perusahaan itu tidak bekerja secara efektif dan efisien. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya ketidakefisienan tersebut bisa antara lain karena yang pertama, kurang terampilnya pekerja sehingga jam kerjanya bertambah. Tadi kan dianggarkan 5.000 jam, ternyata kerjanya 6.000 jam.
lebih banyak. Bisa saja pekerjanya tidak terampil. Itu ya, harusnya dia kerja 1 unit barang, bikin produk membutuhkan waktu hanya 1 jam, karena tidak terampil jadinya lebih lama. Bisa karena pekerjanya. Yang kedua bisa juga karena mesin yang digunakan mati-matian misalkan, atau mesinnya harusnya motongnya cepat tapi motongnya lambat, jadi jam kerjanya bertambah. Atau bisa juga karena kualitas bahan baku yang digunakan jelek sehingga memperlambat kerja. Misalkan bikin kemeja, kain untuk produksi kemejanya bolong-bolong misalkan, atau banyak yang cacat sehingga memperlambat kerja. Nah, setelah kita analisis penyebabnya, kita berikan rekomendasi terhadap untuk menyelesaikan penyebab-penyebab terjadinya ketidakefisienan tersebut. Misalkan yang pertama, kalau pekerjanya kurang terampil, berarti rekomendasinya kita bisa melakukan pelatihan terhadap pekerja tersebut sehingga produktivitasnya bertambah. Kemudian untuk mesin yang digunakan, bisa saja kita melakukan pemeliharaan di servis gitu ya, secara periodik terhadap mesin, atau jika memungkinkan bisa mengganti dengan mesin baru. Kemudian untuk permasalahan kualitas bahan baku, bisa kita cari alternatif bahan baku yang lebih berkualitas, misalnya cari supplier lain dan lain sebagainya. Itulah analisis terhadap kinerja perusahaan terhadap anggarannya. Jadi tidak hanya menghitung nilai variansnya, tapi juga dapat melakukan analisis terhadap nilai varians tersebut dan memberikan rekomendasi atau saran-saran yang berguna bagi perbaikan perusahaan di masa yang akan datang. Paham ya teman-teman? Oke, sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.